Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suhendar. Oke, di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman tentang setup room saya di tahun 2022, sekaligus kamar saya ya. Nah, mungkin di tahun sebelumnya, di tahun 2021, saya pernah juga share di YouTube saya tentang setup room ya. Nah, mungkin di video kali ini sedikit berbeda, wajah baru. Jadi saya share sekarang ya, di tahun 2022 di awal bulan ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, dan ini dia setup baru saya. Oke, yang pertama yang akan saya tunjukin di sini ada di sebelah kanan. Di sini ada whiteboard. Nah, biasanya di sini saya tempelin kayak kerjaan, terus goal saya di tahun 2001 atau 2022, terus cara saya dapetin goal itu biasanya ditempel di sini. Nah, mungkin kalau whiteboard ini mungkin nanti saya buat videonya tentang ini. Mungkin itu aja untuk sebelah kanan saya yang ini. Oke, kita ke sebelah kiri ya. Space ke sebelah kiri. Di sini ada bukan ruangan tapi space. Nah, di sini digunakan untuk berbagai macam lah. Dari mulai foto, terus biasanya sholat di sini. Terus di sini juga ada sepatu, tas, lighting juga. Nah, di sini lighting mungkin saya gunakan dibuat ini ya, gantungan baju. Biasanya saya ganti-ganti baju. Kayak masa sih kalau baju tidur saya pakai untuk sholat, jadi saya biasanya beda-beda bajunya. Itu teman-teman. Nah, di sini untuk tempat sholat, sebenarnya untuk masjid dekat ya. Kalau dibilang sih depan rumah banget. Biasa kan kalau anak gaul, anak muda malas ya, nggak gitu juga kan. Jangan diikutin. Jadi saya sholat di rumah gitu, karena malas buat keluar. Lagian saya malas juga, jarang juga keluar gitu. Oke, selanjutnya di sini ada kursi, biasanya dibuat untuk foto. Nah, untuk foto nggak terlalu spesifik sih untuk fotonya, hanya digunakan untuk foto KTP dan untuk foto formal aja. Kemarin dibuat foto untuk foto wisuda saya, karena kalau foto studio di luar itu lumayan mahal banget. Saya itu aja manfaatin yang saya punya, kayak lighting dan kamera yang saya punya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tas yang mungkin saya pakai, dari mulai tas ini yang biasa pakai untuk traveling atau kerja. Nah, di sini atau mungkin buat kuliah juga. Sebenarnya untuk tas ini tuh tas Eiger ya. Kuat banget, jadi saya beli itu dari mulai pertama kuliah sampai sekarang 5 tahun. Ini masih bagus banget ya menurut saya. Jadi masih dipakai juga. Terus selanjutnya di sini tas kamera saya kalau lagi traveling atau buat proyekan. Nah, di sini cukup banget untuk alat-alat saya, dari mulai gimbal, kamera, lensa, terus alat-alat charger, terus lagi baterai kamera dan lain-lain, semuanya muat di sini. Nah, karena saya suka tas ini dikarenakan ini muat untuk gimbal saya. Mungkin itu sih kelebihannya. Nah, buat teman-teman juga yang mau nonton lebih spesifik tas kamera saya, bisa ditonton di video sebelumnya. Terus di sini ada tas juga banyak,
bukan banyak sih, ada 1-2 untuk tas kecil yang biasanya pakai untuk bepergian yang dekat aja. Terus di sini juga tas buat ini ya, tas buat apa tuh, simpen baju-baju. Jadi kalau saya kerja jauh beberapa minggu, kayaknya pakainya yang ini, jadi nggak ribet aja gitu, tinggal di teng-teng atau di apa gitu. Nah ini untuk baju dan sepatu cukup kayaknya, dan belum pernah dipakai juga buat keluar. Mungkin tahun sekarang semoga aja ada yang ngajakin proyekan untuk keluar ke Labuan Bajo atau apa tuh, ke Lombok, semoga aja ya, atau ke Bali mungkin ya, atau ke luar negeri. Oke, di tas ini udah saya tunjukin. Selanjutnya di sini beberapa sepatu yang saya biasa digunakan. Ada sepatu buat main, terus sepatu buat sendal-sendal buat yang dekat-dekat kalau main. Terus di sini ada sepatu khusus, ada yang khusus pandangan, terus sepatu futsal dan sepatu gunung juga. Jadi saya menyesuaikan aja kalau bepergian. Masa sih kalau main saya pakai sepatu gunung gitu, jadi kan nggak etis lah gitu. Oke, di sini udah mungkin. Nah di sini juga di atasnya disimpan buat kopiah, terus sarung. Ini juga ada apa tuh, helm sepeda saya disimpannya di sini. Oke, space sebelah sini mungkin udah saya tunjukin. Selanjutnya space ke sebelah sini. Mungkin kameramen bisa mundur dulu dikit. Nah, di sini ada mungkin pajangan yang saya tempel. Dari mulai di sini artwork yang saya buat. Artwork yang saya buat ini LeBron James Spector. Jadi buat teman-teman yang mau buat juga, mau order, kalian bisa ke saya untuk buat kayak gini. Ini cocok banget buat kado ke pacar, ke keluarga dan lain-lain ya. Nah, di sini juga ada sertifikat atau piagam penghargaan yang saya dapetin di perlombaan pembuatan video. Nah, yang di atas itu penghargaan dari Balai Nasional ya, Gunung Halimun Salak. Kemarin saya dapat video vlog juara 2. Terus sama teman saya yang namanya Denny. Terus di sini juga ada sertifikat pembuatan video ya, video terbaik yang berjudul Cianjur Story. Nah, itu kagum banget bisa menangin video ini, karena yang buat itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sama Sekolah Telusuri. Terus di sini mungkin udah untuk sertifikat. Nah, di sini ada gambar. Saya juga dulu pernah coba-coba hobi buat gambar manual. Nah, ini banyak banget ya, kalau teman-teman yang main ke rumah nyangkanya ini tuh foto pacar ya. Nyatanya bukan foto pacar ya, tapi saya ngambil di internet, di Instagram, terus saya screenshot, saya gambar deh ini. Jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi jangan sangkanya itu pacar saya, seperti itu. Oke, di sini untuk space ini bisa mundur dulu dikit. Nah, di sini biasanya dipakai untuk space kalau teman-teman kalau main ya. Kalau main biasanya di sini. Terus kalau teman-teman main ngumpulnya di kamar kayak nggak gimana gitu. Nggak enak aja. Jadi biasanya ngumpul di sini. Di sini ada band bag yang enak banget kalau dipakai. Nah, di sini terus band bag. Nah, di sini juga ada makanan sedikit. Kalau ini lagi ada aja sih, biasanya nggak ada. Cuman pencitraan kayaknya. Tapi bukan pencitraan sih, emang lagi ada aja ini. Oke, kita langsung aja ke luar mungkin ya. Keluar mungkin nggak ada yang spesial. Ini pemandangan di kampung. Saya suka aja tinggal di di natur ya. Jadi ke alam-alaman. Saya juga nanti kalau punya rumah pengennya nggak di kota, pengen di kampung aja. Jadi kalau di kota kan polusi gitulah. Oke, kita langsung aja ke ruangan pinggir ya. Tadi di ruang tamu, sekarang ruang khusus
kerja sama tidur. Jadi ruang kerja sama tidur tuh deket banget, jadi gampang saya nantinya tuh tidur ya. Jadi kalau saya capek, saya tinggal loncat aja seperti itu. Nah di sini mungkin tahun sebelumnya udah saya share juga. Mungkin kita bahas lagi aja kayak komputer di sini untuk speknya nggak terlalu high. Ini pakai prosesor Ryzen 5 ya 2600, terus RAM-nya itu 16 GB dan VGA-nya tuh masih 1050 kalau nggak salah. Mungkin kalau enak sambil duduk kayaknya ya. Sambil duduk. Nah di sini untuk mouse saya pakai Logitech. Ini suka banget, simple gitu, simple, terus ada warna putihnya juga. Saya pilih warna putih, tapi kekurangan warna putih itu biasanya cepat kotor ya. Nih, kalau nggak gampang, kalau jarang dibersihin, kotornya kayak gini. Terus untuk keyboard, saya pakai mechanical keyboard. Jadi buat teman-teman yang pengen hidupnya lebih sulit, kalian pakai mechanical keyboard aja. Jadi sebenarnya untuk mechanical keyboard ini pemakaiannya sangat ribet, terus mempersulit aja. Jadi teman-teman kalau minjem komputer suka nanya-nanya gimana gini, gimana ini gitu, seperti itu. Jadi ini untuk keyboard khusus lah kalau kalian pakainya sendiri. Tidak dianjurkan untuk teman-teman yang pakainya ramean. Oke, di sini untuk monitor saya pakai LG berapa tuh namanya, di harga 2 jutaan. Nanti mungkin saya share juga tipenya. Nah, di atas di sini ada bar ya. Namanya bar apa sih? Jadi lampu seperti ini. Kalau di kamar sukanya yang apa tuh, gelap ya. Jadi ruangan itu digelapin. Nah, di sekitar ini saya dibuat terang pakai ini. Jadi ke mata juga nggak terlalu lelah ya. Karena kan biasanya kalau main komputer di keadaan gelap itu bikin mata bikin rusak ya. Katanya seperti itu sih. Nah, di atas di sini ada bukan monitor sih, lebih ke TV. Jadi bukan kayak gayaan, tapi biasanya saya kalau ngedit video ya, jadi nggak usah bolak-balik. Jadi di bawah tuh khusus untuk Adobe Premiere. Nah, di atas untuk cari footage seperti itu, kayak play gitulah. Nah, di sini juga ada apa tuh? Speaker. Saya dari Logitech. Lumayan menurut saya nggak worth it ya, di harga 500, tapi ininya seperti ini, nggak worth it aja. Nah, mungkin kalian bisa pilih speaker yang lain aja, kayak apa ya, Edifier kayaknya bagus tuh. Edifier dari tampilan juga gede, bikin setup kalian jadi bikin gahar lah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada di belakang monitor. Jadi saya pakai stand, jadi memudahkan saya kalau mau nge-record ini ya, suara tinggal ditarik, tinggal diposisikan deh seperti ini. Jadi saya gampang buat nge-recordnya seperti ini teman-teman. Nah, tinggal gini. Terus kalau misalkan nggak dipakai, mungkin tinggal di ini aja, tinggal ditarik, tinggal dimasukin lagi ke belakang komputer. Jadi nggak memakan space lah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada di sebelah pinggir atas monitor ada space seperti ini. Ini disimpan buat pajangan sekaligus buat apa ya? Buat pajangan dan nyimpen aja sih. Jadi di sini ada headphone yang mungkin jarang kepake sih. Headphone JBL 4550 BT ini yang wireless. Terus di sini ada gimbal saya yang biasa pakai buat video traveling, dokumentasi ataupun buat wedding. Nah, buat teman-teman juga yang mau buat video seperti yang tadi, bisa nantinya kontak saya untuk kerjasama lah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada pokoknya itulah robot-robotan biar setup makin mungkin tambah estetik lah gitu. Mungkin ini udah. Selanjutnya di sini ada ini tempat minum. Biasanya saya simpan di sini, soalnya kalau bolak-balik ke bawah itu capek banget ya. Bukan capek sih, males. Jadinya nantinya tuh nggak minum. Jadi saya stay di sini untuk gampang banget buat minumnya. Nah, selanjutnya di sini ada akuarium. Menurut saya bagus banget ya, beda sama yang lain. Biasanya bulat biasa gitu di
apa tuh disimpan, tapi ini pakai kayu di bawahnya. Tempat penyimpanannya tuh pakai kayu. Jadi bentuknya seperti ini. Tinggal seperti ini. Ini untuk mempercantik aja sih, mempercantik ruangan dan bikin mata itu jadi seger aja karena ada air gitu. Terus di dalamnya nggak dipakein ikan dikarenakan saya nggak bisa ngerawatnya ya. Terus suka keluar juga, kasihan nggak ada yang ngerawat, jadi gampang buat matinya. Terus di sini juga ada GoPro, bisa teman-teman lihat. Nah, kenapa saya tempel di sini? Biar nantinya tuh gampang kalau saya nge-record tutorial. Jadi kan kalau pakai ini tinggal, kalau males buat setup kamera di sini di mana, tinggal ini aja, tinggal pakai ini, nyalain, tinggal nge-record. Seperti itu teman-teman. Untuk GoPro ini buat ngerekam pas di sini di depan komputer. Nah, di atas ada sertifikat juga. Ada sertifikat kompeten. Saya seorang motion graphic designer, tapi sekarang lebih ke nggak terlalu sih. Sekarang cuma ngerjain project-project kayak animasi logo, terus motion graphic jarang juga karena lebih fokus ke video. Saya pengennya fokus sih, nggak banyak project yang diambil gitu, kecuali video ya. Nah, di sebelahnya di sini ada sertifikat juga. Saya pernah jadi pembicara atau mengisi pemateri tentang motion graphic juga di Fakultas Kedokteran Indonesia. Nah, buat teman-teman juga yang mau ngundang saya sebagai pemateri atau pembicara, bisa nantinya kontak saya ya. Semoga aja kita bisa kerjasama seperti itu. Oke, space tempat kerja saya ini udah selesai. Selanjutnya ke ini ya, untuk kursi sih saya pakai kursi gaming ceritanya. Jadi pernah sesekali pakai kursi yang sebelumnya saya tunjukin, tapi emang nggak nyaman sih. Ini lebih empuk gitu, kalau itu keras gitulah, nggak enakan. Nah, untuk tempat tidur bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kalau saya capek kerja, nah langsung ini aja, langsung loncat ke sini, langsung tidur deh. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada hordeng ya, hordeng. Nah, saya pakai yang lebih estetik, mungkin lebih estetik menurut saya. Jadi pakai yang ini. Jadi gampang banget. Kalau misalkan mau ditutup, tinggal ditarik aja seperti ini. Tinggal ke sebelah kanan kan. Jadi udah, kalau pengen ke bawahin ke sebelah kiri, tinggal ini deh, seperti ini. Nah, ini kan tertutup ya. Kalian bisa buka seperti ini. Nah, kalau misalkan pengen pengen ditutup tapi pengen si cahaya tuh masuk, tinggal diputar-putar aja seperti ini. Oke, ini udah untuk sebelah sini. Ke sebelah kiri, di sini ada tempat rak buku. Nah, mungkin untuk buku sih saya sesekali beli, tapi jarang banget buat bacanya karena malas banget buat baca ya. Tapi pengennya sih saya dibiasain buat baca. Nah, di sini juga ada beberapa parfum yang saya pakai. Saya lagi milih-milih sih yang cocok aja. Jadi ini banyak banget parfumnya. Mungkin teman-teman juga kalau ada rekomendasi minyak wangi yang bagus, bisa nantinya tuh rekomendasiin ke saya. Oke, di sini ada buket juga yang kemarin saya wisuda. Jadi teman-teman yang mau ngucapin happy graduation bisa di kolom komentar ya. Oke, sebelah sini udah, tinggal sebelah sini. Nah, di sini ada tripod, biasanya ada 2. Tadi dipakai sama adik saya buat bikin behind the scene katanya teh. Behind the scene. Terus di sini ada pengharum ruangan, banyak banget pengharum ruangan, ada yang kopi, ada yang Stella gitulah. Jangan disebutin, nggak di endorse kata. Terus di bawah ya, di sini ada space buat nulis atau laptopan. Biasanya di sini. Di sini ada juga Quran yang biasanya saya jarang baca. Terus di sini ada lampu tidur yang nyaman tuh. Teman-teman tahu lah, itu lampu tidur yang bentuknya kayak apa gitu. Saya nggak tahu, kayak Tron Mac apa ya.
Ya pokoknya itu. Terus di sini ada celengan, tempat. Sebelumnya saya nyangkanya pas beli ini tuh kirain gede ya tempat sampah. Kirain taunya kecil kayak gini. Nah, di sini saya simpan buat celengan. Kalau uang receh biasanya saya masukkan ke sini. Terus di sini juga ada alat tulis. Sekali saya nulis di sini. Dan di dalam sini itu alat-alat yang membantu saya pembuatan video, kayak lensa, terus mikrofon, terus lighting, hard disk, terus alat-alat aksesoris GoPro, alat charger, dan di sini yang paling penting ya, yang harus saya bawa setiap mau ngevideo di luar, kayak ND filter, terus baterai kamera, terus pokoknya buat membantu saya dalam pembuatan video. Terus di sini juga ada apa namanya? Power bank dan lain-lain seperti itu teman-teman. Untuk di sini ini udah selesai. Terus di sini juga ada tempat charger. Ini ada buat ini lagi charger baterai. Terus di sebelah kiri ada apa tuh? Printer ya. Ya, ini printer jarang dipakai, nggak dipakai juga karena nggak tahu rusak, nggak tahu apa. Soalnya kemarin pas di kosan itu masih bagus, terus dibawa ke rumah ternyata si tintanya tuh pada jatuh ya, pada berhamburan, nggak tahu bagus apa enggak. Mungkin ini udah selesai ya semuanya, udah saya tunjukin setup baru saya di tahun 2022. Mungkin video kali ini cukup sekian kan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Jika ada yang ditanyakan soal setup di tahun 2022 saya, bisa nantinya di komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.